Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koirunisa Andriani dengan nomor induk mahasiswa 2190000060 dari kelas B Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait soal ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling sekolah dengan Bapak Riko Surya Pradana MPD selaku dosen pengampu. Menurut pemahaman saya pribadi, persamaan antara bimbingan dengan konseling adalah sama-sama membantu individu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapinya. Sedangkan perbedaannya, jika bimbingan ini bersifat preventif atau berusaha untuk mencegah. Jadi seseorang yang memiliki kekhawatiran terhadap suatu permasalahan yang mungkin saja akan terjadi di kehidupannya suatu saat nanti, nah dia melakukan bimbingan untuk melakukan pencegahan agar permasalahan tersebut tidak sampai terjadi di kehidupannya nanti. Sedangkan untuk konseling sendiri ini sifatnya adalah kuratif atau penyembuhan. Jadi orang-orang yang melakukan konseling biasanya adalah orang-orang yang memiliki suatu permasalahan yang sudah sangat berat dan bahkan sampai mengganggu kondisi psikisnya, sehingga mereka mengharapkan dengan melakukan konseling mereka ini bisa mendapatkan pemecahan permasalahan yang dihadapi serta menemukan bagaimana nih cara untuk menyembuhkan gangguan psikis yang mereka alami karena permasalahan tersebut. Fungsi yang pertama itu ada fungsi pemahaman. Jadi contohnya adalah ketika nih seseorang awalnya dia nggak tahu potensi apa sih yang dia punya, terus gimana cara ngembangin potensi itu, pekerjaan apa yang cocok atau pendidikan apa yang cocok. Nah, lalu dia melakukan bimbingan dan konseling. Setelah melakukan bimbingan dan konseling, akhirnya dia tahu, dia paham nih akan potensi dari dirinya sendiri. Misalnya, oh ternyata dirinya ini tuh pinter loh ngarang suatu cerita yang runtut dari awal sampai ending. Nah, akhirnya dia mencoba nih untuk bikin cerita yang banyak, terus dia salurkan entah itu ke tempat penerbit novel atau mungkin dia upload di blog pribadi gitu. Nah, dari situ kan oh ternyata dia paham nih bahwa potensi dia itu menulis cerita, mengarang suatu cerita, sehingga dia berusaha mengembangkan potensi itu. Nah, yang kedua ada fungsi fasilitasi. Jadi fungsi fasilitasi ini tuh adalah bimbingan dan konseling ini memberikan dukungan kepada orang tersebut atau individu tersebut untuk mengembangkan dirinya, mengeksplorasi dirinya, menambah kepercayaan dirinya. Sehingga mungkin orang yang awalnya sebelum melakukan bimbingan konseling dia tuh jadi mudah ragu atau nggak percaya diri nih untuk ngelakuin sesuatu yang sebenarnya dia tuh suka dan bisa untuk ngelakuin itu, tapi setelah melakukan konseling, bimbingan konseling, dia jadi punya percaya diri, punya semangat, punya kemauan yang kuat untuk melakukan eksplorasi diri karena ya emang dia udah tahu nih potensinya ada di sana dan dia ingin mengembangkan potensinya tersebut. Nah, fungsi yang ketiga yaitu penyesuaian. Jadi bimbingan dan konseling ini tuh membantu seseorang gitu, individu yang melakukan bimbingan dan konseling tersebut untuk menyesuaikan dirinya nih ketika dia menghadapi masalah, ya menghadapi masalah di depan. Terus dia bingung nih gimana ya cara menghadapi masalah tersebut. Nah, dengan melakukan bimbingan konseling dia jadi tahu nih ketika ada masalah bagaimana dirinya menyesuaikan diri dengan masalah itu, lalu mencari solusi untuk keluar dari masalah tersebut. Yang keempat ada fungsi penyaluran. Ketika seseorang nih yang tadinya kan nggak tahu apa-apa nih tentang potensi dirinya, terus dia melakukan bimbingan dan konseling sampai akhirnya oh dia tahu nih potensi yang dia punya. Nah, setelah itu bimbingan konseling juga membantu dia untuk menyalurkan gitu, mencari tahu tempat yang tepat untuk menyalurkan potensinya tersebut, sehingga dia ini nggak salah tempat dan potensinya ini tidak dikeluarkan secara sia-sia. Misalnya nih tadi seseorang yang pandai mengarang cerita, menulis cerita gitu, lalu akhirnya setelah dia tahu potensinya dia juga tahu nih tempat yang tepat untuk menyalurin potensi dia itu di mana, yaitu dengan membuat cerita lalu disalurkan ke penerbit-penerbit buku seperti itu, atau mungkin dengan mengupload di blog pribadi lalu nanti akan banyak orang yang mengakses dan jadi mengenal nih orang tersebut. Atau juga bisa nulis di laman-laman web yang memang menyediakan jasa penulis harian lepas gitu, yang tidak terikat dengan kantor, jadi bisa nulis bebas. Contohnya di webnya EDN Times seperti itu. Lalu yang kelima itu ada fungsi adaptasi. Jadi setelah seseorang itu tahu nih potensi dirinya, tahu juga bagaimana dia menyalurkan potensi itu, di mana dia menyalurkan potensi itu, dia beradaptasi dengan tempat tersebut. Dia mengembangkan dirinya di sana, beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sana, dan akhirnya potensi itu bisa tersalurkan dengan baik karena dia juga bisa beradaptasi dengan baik di tempat di mana dia seharusnya menyalurkan potensinya tersebut. Nah, lalu yang keenam itu ada fungsi pencegahan, di mana bimbingan konseling nih juga membantu seseorang nih ketika dia menghadapi
khawatir terhadap permasalahan yang mungkin dihadapi di depan nanti gitu. Nah, bimbingan konseling ini membantu seseorang itu untuk setidaknya mencegah agar permasalahan itu nggak terjadi gitu loh. Misalnya ketika orang tadi nih, si pengarang cerita ini khawatir kalau misalnya tiba-tiba gitu di tengah kegiatan, di tengah pekerjaan dia menulis cerita, tiba-tiba dia stuck atau dia bosen nih, nggak tahu nih mau ngembangin cerita seperti apa. Nah, itu kan pasti akan mengganggu pekerjaannya. Nah, di bimbingan konseling ini dibantu untuk setidaknya jangan sampai hal tersebut terjadi. Mungkin dengan mencoba menulis cerita dengan alur yang beragam. Jadi jangan terpatok sama satu alur cerita aja. Mungkin coba eksplorasi menulis cerita dengan alur yang lain, atau mungkin bisa menulis cerita nih dengan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi dia mengamati dulu nih lingkungannya, baru ditulis ke cerita. Nah, itu kan akan jadi lebih menyenangkan gitu ya. Jadi melakukan observasi dulu baru nulis cerita supaya nggak bosen duduk terus di depan buku, di depan laptop nulis cerita, ngarang, mikir berjam-jam seperti itu. Lalu fungsi yang ketujuh yaitu fungsi perbaikan. Nah, fungsi perbaikan ini adalah ketika nih seseorang melakukan bimbingan konseling, dia akan diarahkan nih untuk mencoba berpikir dengan cara yang lain. Mungkin aja sebelum melakukan bimbingan konseling, dia tuh berpikir kayak, aduh, kok kayaknya orang-orang tuh berpikirnya beda ya sama aku. Aku tuh nanggepin hal ini tuh seperti ini, tapi kok orang lain malah bilangnya pemikiranku jelek, pemikiranku salah. Apa emang seperti itu? Nah, di bimbingan dan konseling ini, orang tersebut diarahkan nih untuk coba deh ubah cara pandangnya, diubah bagaimana cara dia menyikapi, cara dia bertindak terhadap suatu fenomena, hingga akhirnya oh dia memahami bahwa ternyata ada benarnya ya pandangan orang-orang yang lain itu gitu, dan pandangan dia tuh sedikit tidak tepat gitu loh dengan hal tersebut. Nah, lalu yang kedelapan itu adalah fungsi penyembuhan. Nah, di bimbingan konseling ini juga ada yang namanya proses penyembuhan ketika seseorang udah ngadepin masalah nih, ya udah terlanjur kena masalah yang bahkan sampai mengganggu kondisi psikisnya, yang bahkan sampai mungkin mempengaruhi lingkungan sehari-harinya, mempengaruhi kondisi, ya semuanya berubah lah gitu. Nah, di bimbingan konseling ini orang tersebut dibantu nih untuk mencari jalan keluar, ya jalan keluar agar permasalahan itu tuh bisa terselesaikan dengan baik, dan perubahan-perubahan di sekitarnya ini juga dapat teratasi dengan baik seperti itu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan dari ketiga profesi tersebut, yaitu psikolog sekolah, konselor sekolah, dan psikiater. Nah, untuk psikolog sekolah, ini tuh memiliki tugas untuk melakukan intervensi terhadap permasalahan yang dihadapi siswa, seperti misalnya ada kasus pelecehan atau ada kasus bullying, yang dimana hal-hal tersebut dapat mengganggu si siswa tersebut dalam menjalani kehidupan sekolahnya, mampu mengganggu bagaimana dia melaksanakan sistem pembelajaran, lalu juga mengganggu nilai-nilai akademiknya. Nah, itu adalah tugas psikolog sekolah. Sedangkan untuk konselor sekolah, itu tugasnya adalah mengawasi karir siswa. Jadi, konselor sekolah ini melakukan evaluasi terhadap bagaimana nih siswa tersebut dalam melakukan pembelajaran atau melakukan kegiatan akademik. Lalu seperti apa nih kelemahan serta kekuatan siswa tersebut, yang dimana ini tuh menjadi potensi dirinya, dan ini akan memudahkan siswa tersebut untuk menentukan jenjang karir, atau misalnya jika dia lulusan SMA untuk menentukan jurusan apa nih yang tepat atau sesuai dengan profesi yang dimilikinya. Sedangkan psikiater sendiri ini tuh biasa disebut dengan dokter spesialis kejiwaan yang memiliki tugas untuk melakukan diagnosis dan juga melakukan pengobatan kepada orang-orang yang mengalami gangguan mental. Nah, sebagai lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang nih, mungkin profesi yang bisa saya miliki adalah menjadi konselor sekolah atau psikolog sekolah, karena dua profesi ini berkaitan langsung dengan sistem pendidikan yang saya tempuh, yaitu mengenai konseling dan juga bimbingan gitu. Dan juga di Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, saya ini juga mendapatkan mata kuliah bimbingan dan konseling sekolah, dan juga mendapatkan mata kuliah psikologi konseling, sehingga ini juga bisa nih setelah lulus saya menjadi seorang konselor sekolah atau psikolog sekolah, di mana juga ada sekolah profesi lanjutan terlebih dahulu untuk menjadi psikolognya. Sedangkan kalau psikiater ini tuh adalah lanjutan dari studi kedokteran. Jadi jurusan universitas atau jurusan perguruan tinggi yang diambil jika ingin menjadi seorang psikiater tuh lebih baik menjadi kedokteran terlebih dahulu,